Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perbankan. Pada mata kuliah akuntansi perbankan kali ini, saya ingin menambahkan satu topik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam buku akuntansi perbankan maupun dalam buku-buku referensi akuntansi perbankan yang lainnya. Padahal perannya sangat besar sekali. Apa itu? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perbankan, maka bank dibagi dua, ada bank umum, ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Sayangnya pembahasan tentang BPR itu jarang sekali kita dapatkan dalam buku-buku referensi perbankan yang ada. Sebagian besar mereka bertumpu pada masalah perbankan umum. Padahal dalam praktek kenyataan di sekitar Anda, BPR ini sangat banyak sekali. Dari data yang ada pada tahun 2021 ini, jumlah BPR itu mencakup kurang lebih 1.646. Ya, 1.646 terdiri atas BPR dan BPRS. BPR ini adalah BPR yang dikelola dengan konvensional, sedangkan BPR yang dikelola dengan menggunakan metode syariah. Untuk BPR sendiri jumlahnya mencakup 1.481. Ya, jadi untuk BPR itu jumlahnya sekitar 1.481. Sedangkan BPRS ada 165. Karena jumlah yang besar ini, maka kami juga pantas untuk mengenalkan kepada saudara agar saudara semakin mengenal terkait dengan apa yang ada di sekitar Anda. Sebab kalau Anda perhatikan, BPR ini ada di sekitar Anda. Dan ada kemungkinan nanti setelah Anda lulus dari kuliah, Anda juga bisa berkarir di BPR. Yang pertama yang akan kami bahas tentang BPR ini dari segi pemilik BPR. Pemilik BPR yang pertama adalah swasta murni. Ya, kalau swasta murni maka BPR ini menggunakan kelembagaannya berupa PT, perseroan terbatas. Namun perseroan terbatas yang tertutup, artinya bahwa saham-saham BPR ini belum dijual ke publik di pasar modal. Kemudian yang kedua, BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kota atau kabupaten dan provinsi. Kemudian yang ketiga adalah BPR yang dimiliki oleh perkoperasian. Kita kembali lagi kepada BPR yang dimiliki oleh pemerintah tadi, bisa pemerintah kota atau kabupaten dan provinsi. Dalam hal ini, bentuknya bisa berupa perumda, perusahaan umum daerah, dan yang berikutnya bisa juga berbentuk PT Perseroda. Namun saat ini sebagian besar sudah bertransformasi menjadi PT BPR dalam bentuk yang Perseroda. Itulah beberapa hal yang perlu Anda harus cermati. Kemudian walaupun secara kelembagaan BPR bisa menggunakan kelembagaan perkoperasian, namun saya lihat belum banyak BPR yang dalam bentuk koperasi ini sendiri. Kalaupun adanya, 1-2 saja. Kemudian bagaimana kita bisa mengenali contoh-contohnya? Ya, kalau PT BPR yang dimiliki oleh swasta murni, itu bisa Anda lihat di sekitar Anda ya. BPR-BPR ini sebagian besar yang ada di kota-kota Anda atau kabupaten di tempat Anda berada, ini berupa PT BPR yang swasta murni. Ya, kalau di Solo bisa Anda lihat beberapa bank BPR yang swasta. Nah, justru nanti yang ingin kami berikan tugas kepada Anda itu ya, mengenal BPR yang ada di sekitar Anda. Kemudian kalau BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah murni, yang sahamnya dimiliki pemerintah daerah murni, ya, kalau Solo, karena kota Solo ini berbentuk kota madya, ada BPR Bank Solo.
Ya. Kalau di Klaten ada BPR Bank Klaten. Kalau di Boyolali ada PT BPR Bank Boyolali. Yang dulu mereka semuanya ini menggunakan nama Bank Pasar. Ya, karena Bank Pasar dianggap tidak begitu marketable, tidak begitu menjual, kemudian dirubah menjadi nama daerah masing-masing. Walaupun juga masih ada beberapa tempat yang masih menggunakan nama PT BPR Bank Pasar, kemudian di belakang ada namanya. Begitu. Kemudian yang berikutnya ada juga modalnya yang gabungan antara pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi dengan tingkat daerah tingkat 2 atau kabupaten atau kota, ya, yang ada di Jawa Tengah menggunakan nama PT BPR BKK. Ya, kalau PT BPR BKK itu berarti adalah pemiliknya, pemegang sahamnya 2. Provinsi sahamnya 51%, kemudian kota atau kabupaten share sahamnya 49%. Dan kali ini yang terbaru, yang dulunya namanya BKK, ya, namanya BKK tanpa embel-embel PT BPR, ya, sekarang telah menjadi BPR, ya, dengan nama PT BPR Bank Jawa Tengah. Ya, PT BPR Bank Jawa Tengah itu merupakan merger dari BKK-BKK yang ada di Jawa Tengah. Share pemegang sahamnya juga sama, dimiliki oleh provinsi dan dimiliki oleh kabupaten atau kota. Itulah beberapa hal yang perlu Anda pahami terkait dengan kepemilikan BPR dari aspek pemodalnya atau pemegang sahamnya. Kemudian juga bisa kita lihat pembagian BPR ini dari segi aktivitas modal intinya. Modal inti itu adalah modal yang sudah di-store oleh pemegang saham, ditambah dengan laba berjalan, laba tahun lalu, dan berbagai macam cadangan. Pendirian BPR pada awalnya modalnya ya itu 3 miliar ya, paling sedikit. Kemudian sekarang sudah meningkat menjadi minimalnya 6 miliar. Kemudian bagaimana pembagiannya? Yang pertama, pembagiannya disebut dengan KU, kegiatan usaha. Kalau dari segi kegiatan usaha maka ada KU1, KU2, dan KU3. KU1 itu kalau modal intinya di bawah 15 miliar. Ya, saya ulang ya, KU1 itu kalau modal intinya kurang dari 15 miliar. Kemudian KU2 kalau modal intinya di atas 15 miliar dan di bawah 50 miliar. Ya, kalau KU2 ini, saya ulang, modal intinya di atas 15 miliar, di bawah 50 miliar. Kemudian kalau di atas 50 miliar, digolongkan sebagai KU3. Itu ya, Anda bisa mengenal dari segi aspek modal intinya ada KU1, KU2, dan KU3. Tentunya pembagian KU1, 2, 3 ini berkenaan dengan kewenangannya dalam menjalankan tugas operasional menyalurkan, menghimpun dana kepada masyarakat. Nah, nanti Anda bisa membaca lebih lengkap dalam peraturan POJK yang ada. Bagaimanakah KU1 kewenangannya, KU2 bagaimana, KU3 bagaimana. Demikian bisa Anda pahami ya. Jadi bisa juga nanti Anda akan menggunakan pembahasan tentang BPR ini menjadi salah satu materi skripsi Anda. Ya, beberapa mahasiswa yang kemarin saya uji itu menggunakan objeknya BPR. Namun sayang ya,
mereka masih minim terhadap referensi yang ada. Sekali lagi bahwa BPR ini dalam pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tidak hanya pengawasan saja, bahkan regulasinya juga menggunakan dasar dari regulasi atau peraturan dari OJK juga. Nah, maka saya sarankan kepada Anda sekalian, kalau Anda akan membuat skripsi dengan tema BPR, pahami dulu ya regulasi aturan yang digunakan. Jangan lupa Anda menggunakan dasar-dasar kebijakan-kebijakan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Namanya POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian POJK biasa akan di breakdown, akan dirinci menjadi SEOJK, Surat Edaran OJK. Itu yang menunjukkan tentang teknisnya lebih lanjut. Ya, sampai di sini paham ya. Kemudian bagaimana dengan kepengurusan BPR itu? Ya, dalam hal ini BPR itu yang pertama adalah ada pemiliknya, ada ownernya. Ya, kalau ini berbentuk PT maka ada pemegang sahamnya. Pemegang saham ini memberikan mandat, memberikan kuasa kepada pihak manajemen untuk melaksanakan operasional BPR yang ada. Nah, manajemen ini tentunya Anda kenal ya, ada top manajemen, ada middle manajemen, dan ada lower manajemen. Top manajemen itu adalah tingkat direktur utama atau direksi. Kemudian kalau middle ya kabak-kabak. Kemudian kalau manajer tingkat paling bawah atau lower management adalah ya para supervisi atau pengawas yang ada dalam BPR yang bersangkutan. Nah, itulah yang perlu Anda pahami. Sekarang pertanyaan saya adalah dua saja. Yang pertama, berikan contoh yang nyata. 5 BPR yang ada di kota Anda atau yang ada di kabupaten Anda. Kalau Anda berasal dari kabupaten, ya yang berasal dari kabupaten Anda. Kalau kota, ya di kota Anda. Ya. Pak Arno, dari mana sumbernya? Gampang saja ya. Nanti Anda bisa masuk ke webnya OJK. Ya, di web OJK itu ada pilihan terkait dengan BPR. Ya, nanti Anda klik di BPR, ya. Kemudian laporan publikasi, masuk ke laporan publikasi. Di situ Anda akan tanya provinsinya. Ya, kalau sudah provinsi, pilih kotanya. Nah, Anda berada di kota mana atau kabupaten mana, maka akan muncul nama-namanya. 5 saja ya. Ya, 5 ini bisa Anda campur, ada BPR swasta, ada BPR milik pemerintah daerah. Silakan saja. Yang penting ada 5. Kemudian yang pertanyaan kedua, ya, sebutkan nama BPR yang dimiliki sahamnya 100% oleh pemerintah daerah Anda atau yang dimiliki oleh kota madya di mana Anda berada. Ya, saya ulang ya. Yang kedua ini khusus BPR yang sahamnya, pemegang sahamnya 100% berasal dari daerah Anda. Ya, kalau Solo tentunya kota Solo. Ya, kalau di lain tentunya di wilayah kabupaten ya. Namanya apa Bang itu? BPR-nya apa namanya BPR itu? Ya. Sebutkan namanya, alamatnya, terakhir berapa jumlah asetnya atau hartanya. Sekali lagi, untuk mengetahui jumlah aset atau harta, Anda bisa melihat di laporan bulanan OJK. Ya, silahkan nanti Anda searching di www.ojk.id. Ya, di sana Anda bisa mencari terkait dengan BPR, kemudian masuk ke publikasi, Anda bisa masuk ke provinsi, Anda bisa masuk ke kotanya, klik ya, nanti Anda bisa mencari terkait dengan laporan keuangan dari BPR yang bersangkutan. Ini sekaligus sebagai sarana mengedukasi agar Anda bisa mengenal lebih dekat dengan apa yang ada di sekitar Anda,
Salah satunya adalah pengenalan terhadap profil BBR yang selama ini jarang dibahas dalam buku-buku referensi perbankan. Demikian dulu tugas untuk kali ini. Ya, saya doakan Anda semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.